rakyat pun juga hatinya tidak akan bersikut, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Kalau ada orang hatinya begini, tunggu Idul Adha sembelih. Aku Ustaz Somad jalan kaki parkir 1 kilometer ke Masjid Mujahidin Pontianak, tahan. Diuji telinga dengar ceramah Ustaz Somad, tahan. Padahal aku dekat sound system, mau peka telingaku, tahan. Diuji mata untuk melotot melihat Ustaz, tahan. Tapi diuji kantongku melihat karung sodakoh ini, memang berdetak jantungku Ustaz. Allah melipat gandakan balasan orang yang berjihad alal qaidin dibandingkan orang yang tidak berjihad, ajaran azimah, balasan yang amat sangat besar. Kenapa ayat itu yang ditulis di atas Masjid Al-Mujahidin? Karena memang namanya Mujahidin. Ayat itu ditulis di atas. Oh, itu tulisannya Pak Ustadz. Iya, aku udah lama sholat di sini, tak tahu aku itu ayatnya Pak Ustadz. Kalau ada menguap, lawan. Jadi menguap itu tak boleh dilebarkan mulut lebar-lebar macam kuda Nil. Lawan. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi hari ini Allah ingin menunjukkan kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, di tempat yang sama, di masjid yang sama, di mimbar yang sama, 2017 kau datang kemari dalam keadaan ketakutan. 2017 itu secara psikologis saya ceramah ketakutan, karena sebelum itu saya ditakut-takuti. Sedangkan Ustadz Tengku Zulkarnain setegap itu, sebesar itu, pandai kungfu, bisa silat, apalagi kau kurus kering Abdul Somad gitu. 2017. Tapi hari ini 2019, di mimbar yang sama, di masjid yang sama, ada kebanggaan yang luar biasa. Ada segenggam amanah dititipkan Allah kepada orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dulu 2 tahun yang lalu 2017, apa bisikan orang ke telinga saya? Abdul Somad, hati-hati ceramah, hati-hati, waspadalah. Hari ini di telinga yang sama dibisikkan kalimat, Abdul Somad, ceramahlah, ceramahmu hari ini streaming ke seluruh dunia. Maksudnya hati-hati juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tu'izzu man tasha, kalau engkau mau ya Allah, kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha, kalau kau mau, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Siapa yang berkuasa? Allah. Siapa yang memiliki kuasa? Allah. Siapa yang mengangkat orang yang beriman? Siapa yang menjatuhkan orang tak beriman? La haula la quwata illa billah. Siapa yang meninggikan orang beriman? Siapa yang paling tinggi sekarang? Suatu ketika Imam Abu Hanifah, Imam siapa? Abu Hanifah, namanya Imam Nu'man bin Sabit, terkenal dengan Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Datanglah seorang ateis, tidak, teis Tuhan, ateis tak bertuhan. Ya Hanifah, ya Hanafi, wahai Nu'man, aku tak percaya kepada Tuhan. Dia di atas, sombong. Aku Imam Hanafi di bawah. Aku tidak percaya kepada Tuhan, wahai Abu Hanifah. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja dia sekarang? Ngapain dia sekarang? Kata Imam Abu Hanifah, kalau kau mau aku tunjukkan Tuhan, mau aku tunjukkan? Ya, coba engkau turun, aku naik ke atas. Lalu ateis tak bertuhan itu turun dan Imam Hanafi naik ke atas. Inilah kerja Tuhan. Apa kerja dia? Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah gitu.
Kata Imam Hanafi, orang yang tak percaya kepada Tuhan tidak bisa dibantah dengan Quran, betul, tapi dibantah dengan logika, akal, angkuh dan sombong. Begitu juga ketika ada seorang datang kepada Menteri Agama Mukti Ali, hai Profesor Dr. Mukti Ali, ya, apa ini agama Islam? Kenapa ketika berwudu batal yang dibasuh muka, yang disiram tangan, padahal angin keluar dari, kenapa yang dibasuh muka? Menteri Agama senyum saja. Ini orang tak bisa dibantah pakai ayat, dipanggilnya, ditempelengnya, lepas. Mana yang kena tempeleng? Pipi. Menangis dia. Dari mana keluar air mata? Sini. Kenapa tak pipi kau yang berair? Kata dia. Orang yang pakai akal-akal ini, maka dikasih juga dia pakai akal. Dia tidak percaya kepada Al-Quran, padahal dengan akal kita dapat menangkap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini siapapun manusianya, semuanya menundukkan akalnya. Apa kata dia? Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku bukan kepada penguasa, bukan kepada raja. Kepada siapa kita hadapkan subuh ini? Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada dia yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, dan aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nikmat besar ini mesti kita jaga, karena kalau kita tidak jaga diambil Allah lagi. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum, tapi kalau kau ingkar, kau tak syukuri nikmat ini, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah amat sangat menyakitkan. Apa mau dicabut Allah nikmat ini lagi dari Kalimantan Barat? Apa mau turun azab Allah dengan diambilnya kekuasaan dari orang bersyahadat? Oleh sebab itu mesti disyukuri dengan menjaga persatuan. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran. Dulu kelahi antara orang yang kunut subuh dengan yang tidak kunut subuh. Yang ketawa siapa? Yang tak sholat subuh. Saya diminta menjadi imam tadi. Saya bilang suara saya hilang-hilang timbul, suara saya serak. Saya pun maju jadi imam, alhamdulillah suara saya keluar, mikrofon pula hilang-hilang timbul. Jadi ada alasan saya. Kalau ada orang berbisik, kenapa Ustadz suaranya tadi? Suara dia bagus, mikrofonnya aja, kata dia. Padahal suara saya yang serak, hancur. Begitu cara Allah menolong hambanya yang dhaif dan lemah. Saya takbir tuh nanti udah agak-agak. Ini jamaah masih kuat lagi. Saya biasanya takbir itu untuk ngusir setan. Pas jamaah udah mulai mengantuk, baru saya takbir. Di mana saya tengok menguap orang situ saya takbir. Saya tengok satu-satu. Karena at-tasa'ub minasyaitan, menguap itu adalah dari setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap itu tanda-tanda diganggu setan. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap falyarudda masata'an, lawan. Kalau ada menguap, lawan. Jadi menguap itu tak boleh dilebarkan mulut lebar-lebar macam kuda Nil. Lawan. Orang yang menguap itu dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya orang Pontianak tak mungkin diganggu setan karena dia ramai berjamaah. Wa minal itsnaini abadu, orang dari 2 orang, dari 3 orang, maka setan saling menjauh. Maka seramai ini, menengok ramai ini, kata setan, kalau gini ramai tak usahlah, kata dia. Ngeri-ngeri sedap kita nggoda orang Pontianak ini, kata dia. Tapi begitu nanti pulang, mulai setan datang. Di Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta, setan jauh. Karena saat itu ada orang melempar jumrah. Apa pula melempar setan?
melempar jumrah. Jumrah Aqabah, bismillah, dengan nama Allah, rajman lisyayatin, melempar setan, waridul rahman, mencari ridha Allah, 7 batu. Jumrah wusta, 7 batu. Jumrah Aqabah, 7 batu. Simbol permusuhan dengan setan. Tapi setelah kembali ke tanah air, kembali berkawan dengan setan. Setan-setan itu pun heran. Aku heran nengok kawan satu ini. Waktu dulu di Mina melontar setan sampai kesetanan. Sekarang malah kau pula yang mengajak melanjutkan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Tapi hari ini kita nyatakan permusuhan dengan setan. Masuk WC kita putuskan dengan setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tadi ketika berbisik-bisik datang setan, kita pun usir dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sisi. Setelah itu barulah kita katakan min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu kalau sudah bersama dalam masjid salat berjamaah, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat seramai ini, dia putus asa. Putus asa setan. Sudah banyak setan yang bunuh diri subuh ini. Melihat orang Pontianak sholat berjamaah seramai ini, sudah banyak setan yang stres, depresi. Banyak setan yang pakai sabu-sabu dah sekarang. Putus asa dia melihat orang Pontianak yang bangkit semangatnya untuk menggoda mereka. Setan sudah putus asa. Tapi walakin, hadis riwayat Tirmizi, walakin at-tahrish, ditanamkannya permusuhan. Ini setan masuk dari 4 pintu. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. 4 sisi manusia didatangi setan, depan, belakang, muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Setan masuk. Begitu seriusnya setan mau masuk neraka. Jangan heran kalau setan itu begitu semangat, karena disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Makanya kalau ada orang Islam berdakwahnya tanggung-tanggung, ngajaknya setengah-setengah, maka dia kalah dengan setan. Apa kata setan? Aku aja mau masuk neraka seserius ini, kata. Ente mau masuk surga letoy loyo lunglai lemah. Apa ini? Tapi orang di Pontianak ini semangatnya luar biasa. Parkirnya aja sampai 3 lapis di luar. 3 lapis parkir di luar. Entah semuanya sholat, entah dari dugem, wallahu a'lam. Ustaz somad suuzon sama orang Pontianak. Tidak ada Ustaz. Itu semuanya 3 lapis itu bukan cuma sholat subuh, bahkan dari mulai tahajud tadi malam. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, hai orang yang selama ini pengecut, yang selama ini stres, yang selama ini depresi, tertekan. Hari ini masa engkau bangkit. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qum, bangkit, qumil laila illa qalila, hidupkan malam-malammu, illa qalila, sedikit saja yang kau pakai untuk tidur, qalila, sikit saja yang kau pakai untuk ngobrol, qalila, sikit saja yang kau manfaatkan untuk yang lain, tapi sebagian malammu adalah kau pakai untuk bermunajat kepada Allah. Usolli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nisfahu, kalau kau sanggup setengah malam. Setengah malam bukan 6 jam, karena malam yang dimaksud dimulai bukan setengah maghrib, tapi setelah isya, karena sholat tahajud itu setelah isya. Jadi kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
Jadi kalau disebut alhamdulillah Ustaz, tadi saya sholat tahajudnya nisfahu, setengah malam. Setengah dari 8 jam berarti tahajudnya 4 jam. Alhamdulillah saya 4 tadi Pak Ustaz. 4 jam? Enggak, 4 rakaat. 4 jam. Jadi kalau ada hadis menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatnya sepanjang malam, itu berarti dia tegaknya 8 jam. 8 rakaat. Nabi tidak pernah lebih sholat dari 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Hadis riwayat istri beliau sendiri yang tidur dengan beliau, yang melihat dengan matanya, Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sholat sepanjang malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Nisfahu kalau sanggup setengah malam, awin qus minhu qalila, atau kurangi sedikit, auzid alaih, atau tambah lagi. Satu malam, setengah malam, kurangi sedikit atau tambah lagi. Yang penting ada tegak. Dan malam ini yang paling lama, paling panjang tahajud qiyamul lailnya adalah orang Pontianak. Betul? Yang bilang betul yang ikut aja tadi malam, yang tak ikut jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tahajudnya 8 jam tapi siangnya tidur. Tapi ada orang yang tahajudnya cuman 2 rakaat, 4 rakaat, tapi siang dia mengurus umat. Ini adalah orang-orang yang berjihad. Ada jihadnya ekonomi, bisnis, buka ruko, mall. Ada jihadnya politik, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, camat, RT Pak Ustaz. Iya ikut juga nggak apa-apa, karena mereka juga ujung tombak perjuangan. Ada jihadnya dalam bidang ceramah, dakwah, masuk ke pedalaman, dilempar dengan kotoran babi, dihina. Tapi ada pula orang yang jihadnya subuh ini, jihadnya bukan dengan ekonomi, bukan dengan politik, jihadnya melawan kelopak mata. Nah, ini pun jihad luar biasa. Siapa yang berat betul biji matanya, ambil pentol korek api, lempar ke sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, orang yang berjihad itu balasannya apa kata Allah? Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tuh, dituliskan di sini. Faddalallahu mujahidin, Allah melipat gandakan balasan orang yang berjihad, 'alal qa'idin, dibandingkan orang yang tidak berjihad, ajran 'azima, balasan yang amat sangat besar. Kenapa ayat itu yang ditulis di atas Masjid Al-Mujahidin? Karena memang namanya Mujahidin. Itu ayat itu ditulis di atas. Oh, itu tulisannya Pak Ustadz. Iya, aku udah lama sholat di sini, tak tahu aku itu ayatnya Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan masjid sembarang masjid. Ini masjid ada historisnya. Berkumpullah ulama-ulama kita mengadakan kongres ketika umat Islam lemah, jatuh, down, bangkit dengan berjamaah, bangkit dengan persatuan di Yogyakarta. Maka berdirilah Masjid Syuhada. Syuhada, orang yang mati syahid. Orang mati syahid tak merasakan sakaratul maut. Orang mati syahid tak merasakan hisab. Orang mati syahid tak merasakan pertanyaan mungkar nangkir, azab kubur. Orang mati syahid terus langsung masuk surga. Tapi syahid tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan jihad. Orang jihad itu namanya mujahid. Mujahid fisabilillah. Ini dia orang mujahid. Di mana berjuangnya? Di Pontianak. Di mana syahidnya? Di Yogyakarta. Abdul Somad memberikan tausiah sesuai dengan urutannya. Hanya orang yang mujahidlah yang mendapatkan syahid. Hanya mujahidinlah yang menjadi syuhada. Di mana Ustaz bersama tausiah? Di Mujahidin. Setelah ini kemana? Ke Yogyakarta, kalau izinnya keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jihad ini berat. Berat jihad ini Pak Ustaz. Berat karena balasannya surga.
Kalau ringan balasnya rantang, ceret, kipas angin. Ini berat saudaraku. Kalau kau tak sanggup untuk berjihad, jangan khawatir, sungai Kapuas dekat, laut dekat. Pergi kau ke sana ke tepi sungai, masuk ke dalam, mati konyol. Hidup ini hanya pilihannya dua, iskariman atau mut syahidan. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Tapi Abdul Somad bukan ngajak orang mau perang. Kita mau perang ngelawan apa? Kalau mau perang, pergi ke Israel sana, perang. Siapa yang mau berangkat, saya kasih tiket. Tapi jangan cuman jalan-jalan foto selfie di sana, betul-betul mati. Saudara yang dimuliakan, apakah kalau orang Pontianak pergi ke Palestina itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Saya tidak mau orang Pontianak pergi ke Palestina malah beri beban pada orang Palestina. Pulang dari sana, keluar berita di harian New York Times, 3 orang Pontianak terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong 3 hari. Nauzubillah. Makanya kita yang punya uang, kita bantu saudara kita di Palestina yang tak ada, dengan lisannya tak pernah satu pun khutbah Jumat yang kosong daripada doa. Setiap saya naik ke atas mimbar, Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Jamaah di bawah, orang berdoa untuk Palestina, yang di sana bersimbah darah, ustadz di atas mimbar bersimbah suara, dia di bawah bersimbah air liur. Apa lah umat Islam ini? Tapi ini bukan di Pontianak, ini bukan orang Pontianak. Orang mana? Tak tahu entah orang mana. Orang Pontianak ini luar biasa. Kemana mata memandang, mata manusia ini kalau dicabut 1 karung lebih. Tapi semua mata ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ketika itu mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Ketika itu lidah tak dapat berbicara, yang bersaksi adalah anggota tubuh. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah. Mata subuh ini akan bersaksi bahwa mata malam ini ikut tahajud qiyamul lail. Diuji matanya, tahan. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, tahan. Diuji kantongnya, tak tahan. Inilah ada orang diuji kakinya. Aku Ustaz Somad jalan kaki parkir 1 kilometer ke Masjid Mujahidin Pontianak, tahan. Diuji telinga dengar ceramah Ustaz Somad, tahan. Padahal aku dekat sound system, mau peka telingaku, tahan. Diuji mata untuk melotot melihat Ustaz, tahan. Tapi diuji kantongku melihat karung sodakoh ini, memang berdetak jantungku Ustaz. Itu pun bukan orang Pontianak. Orang Pontianak tengoklah, begitu lewat masuk semua cepat dari bunyi genggamannya nampaknya 2000. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini jihad, memakmurkan rumah Allah, jihad. Datang sholat subuh berjamaah, jihad. Makanya orang yang datang sholat subuh berjamaah, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang datang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka sampai petang nanti dia akan dapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati dia, matinya husnul khatimah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia tidak pulang, tapi dia berzikir mengingat Allah. Tidak pulang, duduk karena berzikir. Kau tidak pulang? Tidak. Duduk karena zikir? Enggak. Payah parkir di luar, tak masuk. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Apa balasan Allah? Maka setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq
raka'ataini lillahi ta'ala kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu cicit kita termasuk orang yang istiqomah meramaikan masjid salat subuh berjamaah. Hadirilah salat subuh berjamaah, datanglah beramai-ramai. Keputusan gubernur, bupati, wali kota, semua pegawai datang, di absen. Yang tak di absen potong uang kesra. Bupatinya tak datang, gubernurnya tak datang, nyuruh orang aja. Tapi di Kalimantan Barat semuanya datang melimpah ruah. Makanya Abdul Somad, kau jangan kepedean duluan. Kau pikir mereka datang ini karena engkau, bukan, karena pemimpinnya datang. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, begitu kata sosiolog muslim Abdurrahman Ibnu Khaldun. Rakyat mengikut agama pemimpin-pemimpinnya. Kalau sudah pemimpin taat kepada Allah, pemimpin sholat berjamaah, rakyatnya akan ikut insyaallah. Amin. Kalau sudah pemimpinnya aman, damai, tentram, hatinya lembut, berkawan, bersahabat, menolong agama Allah, maka rakyat pun juga hatinya tidak akan bersikut, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri. Kalau ada orang hatinya begini, tunggu Idul Adha, sembelih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, la tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangan. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mulai naik, melejit, melesat ke atas. Zaman Bani Umayyah kebanggaan, zaman Bani Abbasiyah kemewahan. Ini memang sunnatullah, susah, berjuang, menikmati, berkelahi, jatuh, turun. Itu kata sosiolog muslim Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ada seorang anak susah, merantau, bekerja, perjuangan, giliran anaknya menikmati, giliran cucunya lupa dan lalai, giliran cicitnya balik susah balik. Memang begitu. Ustaz, saya ini susah dulu Pak Ustaz, terus anak menikmati, terus masa cucu mulai lupa. Begitu juga siklus perjalanan manusia. Dulu hebat, akhirnya lupa daratan, akhirnya jatuh, berjuang lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin selamanya waspada, selamanya menjaga persatuan, selamanya bersahabat. Sebagaimana kita di masjid ini berkumpul bersama, mudah-mudahan nanti sampai ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon perhatian, durasi waktu ceramah kuliah subuh hanya 30 menit saja. Nih ada tulisannya, kecuali Abdul Somad. Yang itu tambahan dari saya. Saya di mana-mana menyampaikan tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Walaupun botolnya tak ada, tak apa-apa. No, Ustaz menyindir air minum ya? Enggak. Saya tidak pernah ceramah sambil minum. Pernah? Tak pernah. Selesai ceramah baru minum. Jangan lupa subscribe, like, and share.